Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini 27 September 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan beristirahat malam, tapi sebelumnya kami ada di hadirat-Mu mau belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu beri urapan khusus kepada kami, supaya kami boleh dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, dan menjadikannya menjadi pelita bagi kaki kami, dan suluh pada perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua, serta 7 dan 8. Dan umat Tuhan sekalian dapat membaca ayat-ayat selanjutnya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam-malam yang lalu kita sudah belajar dari beberapa tokoh dalam kitab suci. Baik itu Simeon, Yusuf, Ayub, dan Daud. Masing-masing mereka dengan pengalaman iman mereka yang sungguh luar biasa. Dan satu hal yang pasti yang kita belajar dari mereka adalah mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan sebagai pemilik hidup mereka. Malam ini kita berkesempatan lagi untuk belajar satu tokoh lagi dalam kitab suci, yakni Abraham. Kita semua tahu bahwa Abraham adalah pribadi yang telah dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negeri kelahirannya. Karena Allah mau mengkhususkan dia dan menjadikannya untuk menjadi satu bangsa yang besar, yang olehnya melalui keturunannya, dirinya dan keturunannya, Allah terus dipermuliakan. Dan dalam panggilan itu Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mengaruniakan anak-anak kepada Abraham dan Sarah, supaya mereka akan Tuhan izinkan ada di tempat yang Tuhan perkenankan untuk menjadi generasi penerus yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Namun kita belajar dari sejarah perjalanan kehidupan Abraham. Ternyata Abraham menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Setelah Allah berjanji kepada Abraham, 25 tahun kemudian barulah Allah memperkenankan Ishak lahir dari tengah-tengah kehidupan Abraham. Bapak Ibu bisa membayangkan satu penantian yang cukup panjang dari kehidupan Abraham dan Sarah untuk mendapatkan keturunan.
Tapi yang menyedihkan sekarang adalah bahwa anak yang telah dijanjikan itu setelah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Allah berfirman lagi supaya anak itu harus dibawa dan dikorbankan sebagai persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu ini sesuatu yang sangat tidak mudah kita terima di dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana mungkin dalam kurun waktu yang sangat panjang baru kita telah memperoleh keturunan, tetapi baru keturunan yang satu orang itu diminta untuk dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Ini tentu sebuah permintaan yang sangat berat bagi kehidupan Abraham. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar di dalam Pertama Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, di sana dengan jelas mengingatkan kepada kita demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata kalau Abraham mesti mendapatkan ujian yang seberat itu, kalau kita bandingkan dengan Pertama Korintus pasalnya yang ke-10, Abraham masuk dalam kategori pribadi yang kuat. Karena Allah tidak mungkin akan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupannya melebihi kemampuan dari dirinya. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham ternyata mampu menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kehidupannya. Dengan sukacita dia mengajak anak satu-satunya Ishak bersama dengan bujangnya, lalu mereka melakukan perjalanan. Tetapi sebelum sampai pada tempat di mana anak itu harus dikorbankan, Abraham menyuruh bujangnya untuk tinggal di situ, dan ia sendiri dapat mengalami perjalanan bersama dengan anaknya untuk menuju tempat di mana anaknya akan dikorbankan. Tentu kita akan bertanya, mengapa Abraham menyuruh bujangnya untuk tidak mengikuti dirinya bersama dengan anaknya sampai di tempat di mana Allah tentukan untuk Abraham mau menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu melalui bagian ini Abraham hendak mau menunjukkan sesuatu yang penting bagi kita, bahwa Abraham tentu tidak mau supaya bujangnya yang nanti akan ikut serta sampai tempat yang telah ditentukan oleh Allah, kemudian bujangnya akan berusaha untuk menghalangi komitmen iman yang ada di dalam diri Abraham untuk menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan dengan mengorbankan anaknya sebagai korban bagi Tuhan di atas mezbah yang disiapkan. Karena itu kita bisa mengerti mengapa Abraham menyuruh bujangnya harus tinggal. Karena Abraham tidak mau supaya ada sesuatu atau ada pribadi lain yang akan menghalangi dia untuk maksud terbesar dalam hidupnya, untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Karenanya dia menyuruh bujangnya untuk tidak mengikuti mereka berdua sampai ke tempat yang Allah tunjukkan untuk korban persembahan diadakan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cerita ini kita dapat belajar dari tokoh yang satu ini. Ternyata Abraham itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat dan setia pada perintah Tuhan.
Dan Abraham tidak pernah menunda apa yang diperintahkan untuk dikerjakan bagi Tuhan. Abraham sekali-kali tidak pernah menunda perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan bagian kitab suci tadi, kalau kita perhatikan ayatnya yang ketiga, setelah Allah memerintahkan untuk dia harus membawa anaknya untuk korbankan pada tempat yang Allah akan tentukan, dengan segera Abraham mengajak anaknya untuk menuju tempat yang Tuhan izinkan peristiwa itu dapat terjadi. Ini satu hal yang penting yang harus kita belajar dari kehidupan Abraham. Sekali lagi, Abraham tidak pernah menunda kalau itu adalah perintah Tuhan. Ini hal pertama yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita sekalian. Kadang-kadang kita orang Kristen selalu menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Allah telah berfirman bahwa kuduskan hari Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi cukup banyak kita orang Kristen yang tidak dengan segera dan setia mengambil bagian untuk melaksanakan perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Banyak kesempatan hari Minggu kita bilang begini, biar ini kali tak usah pergi dulu, nanti pada minggu depan baru kita ambil bagian. Kita juga berpikir bahwa kalau ada undangan untuk perayaan perjamuan kudus, kita tidak segera ambil keputusan untuk harus mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkannya bagi kita melalui gereja Tuhan. Kita lalu menunda, biar nanti triwulan berikut baru kita mengikuti perjamuan kudus. Padahal pada perayaan perjamuan kudus misalnya, di sana Allah telah berfirman bahwa kita harus merayakannya berulang-ulang supaya kita ingat akan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang menunda-nunda untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk harus segera dikerjakan di dalam hidupnya. Atau misalnya dalam ibadah keluarga di rumah, ketika ada anggota-anggota keluarga yang sedang menonton film kesenangannya, dan ketika waktu jam doanya sudah tersedia dan diajak untuk berdoa, seringkali ada anggota keluarga yang katakan, tunggu dulu, ini film belum selesai, nanti terlewatkan. Akhirnya jam doa itu tertunda. Bahkan orang tidak lagi fokus untuk ada di hadirat Tuhan. Mari kita belajar dari tokoh yang satu ini, Abraham, bahwa yang berhubungan dengan berelasi dengan Tuhan, yang berhubungan dengan perintah Tuhan yang harus dikerjakan, Abraham tidak pernah menunda waktu itu. Dia segera melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia kerjakan. Dan ini sesuatu yang perlu kita belajar dari kehidupan Abraham. Bahwa Abraham telah menunjukkan sebuah teladan yang sungguh berarti bagi kita. Menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Supaya bagian ini diceritakan untuk kita belajar. Dan kita juga harus belajar keteladanan dari kehidupan Abraham. Karena itu bagi setiap umat Tuhan yang selalu menunggu sesuatu yang berhubungan dengan perintah Tuhan, segera bertobat dan lakukan itu dengan setia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah Tuhan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan, kita harus dengan setia dan tekun mengerjakannya tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda apa yang yang berhubungan dengan pekerjaan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita juga belajar dari kehidupan Abraham, yaitu bahwa Abraham itu lebih menghormati Tuhan daripada pemberian Allah. Sekali lagi ingat,
Abraham lebih menghormati Tuhan daripada pemberian Allah bagi hidupnya. Itu jelas di dalam bagian kitab suci yang kita belajar di dalam kitab Kejadian 22 tadi. Ishak adalah anak yang dikaruniakan oleh Allah bagi dirinya dan istrinya di saat mereka sudah berada pada usia yang sudah sangat tua. Bahkan istrinya sudah mati haid, tapi Allah mengizinkan kelahiran itu terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekalipun demikian, Abraham tetap taat, lebih taat kepada Tuhan daripada yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Abraham sekalipun dia begitu mengasihi anaknya yang hadir dalam kehidupannya di saat usianya sudah sangat tua dan memenuhi janji Allah yang akan meneruskan keturunannya, dia dengan sukacita membawa anaknya ke tempat yang Tuhan izinkan, hendak untuk dia korbankan sesuai dengan perintah Tuhan bagi hidupnya. Ini luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Abraham lebih menghormati Allah daripada pemberian Allah yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, seringkali kita lebih menghormati pemberian Allah dalam kehidupan kita daripada kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Sebagai contoh, kalau ketika seseorang belum mendapatkan pekerjaan, dia terus meminta kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Setiap saat dia bergumul, dia mencari hamba-hamba Tuhan untuk didoakan. Di gereja dia membawa natsar khusus, persembahan khusus untuk memohon dan berserah diri, supaya kalau Tuhan berkenan dia punya kesempatan untuk bekerja. Tapi nanti setelah orang yang telah meminta itu diperkenankan oleh Tuhan untuk mendapatkan satu pekerjaan, maka dalam perjalanan waktu seringkali orang-orang tersebut lebih menghormati pekerjaannya daripada Tuhan. Orang dengan begitu banyak alasan, aduh pekerjaan kantor terlalu berat, saya terlalu lelah, capek, saya tidak bisa pergi beribadah hari ini. Karena pekerjaan kantor terlalu berat, saya harus selesaikan di rumah. Bayangkan kalau sekiranya itu terjadi dalam hidup ini, kita harus belajar dari pengalaman iman dari kehidupan Abraham. Sekali lagi, Abraham lebih menghormati Tuhan, sang pemberi itu, sang pemilik kehidupan itu, daripada pemberian yang diterima di dalam dirinya. Karena itu ingatlah kepada semua umat percaya yang telah bergumul untuk mendapatkan bagian berkat dari Tuhan. Ingat, jangan sampai seluruh pemberian Allah itu kemudian dinomorsatukan dan Tuhan tidak lagi dapat dihormati dengan baik dengan cara menunjukkan kesetiaan dan komitmen dalam hari-hari hidup ini kepada Tuhan. Kalau sekiranya selama ini ada di antara kita umat percaya yang ternyata lebih menghormati pemberian yang Tuhan berikan kepada kita daripada sang pemberi itu sendiri, segera mengalami pertobatan dan buat komitmen bahwa akan lebih setia kepada Tuhan, lebih mendahulukan Tuhan di dalam hari-hari hidupmu dari seluruh pemberian yang telah Tuhan berikan untuk menopang kelangsungan hidupmu setiap saat. Ini perlu Bapak Ibu sekalian, sebab kita belajar dari Abraham yang disebut sebagai bapa segala orang percaya itu telah menunjukkan teladan ini bagi kita, bahwa dia pertama-tama menghormati Tuhan dari menghormati pemberian yang Tuhan sediakan bagi hidupnya. Ini satu pengalaman iman yang sangat luar biasa yang kita belajar dari Abraham. Karena itu semua kita
yang sementara ini sedang mengalami begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berkat-berkat itu menghalangi kita untuk ambil bagian dalam perjumpaan kita dengan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Kita harus jauh lebih menghormati Tuhan daripada semua yang telah Dia sediakan bagi kehidupan kita. Kita harus utamakan lebih dahulu Tuhan, dan sesudah itu kita dapat mengerjakan bagian yang Tuhan izinkan. Sebab bukankah 6 hari lamanya Tuhan telah izinkan untuk kita dapat berkarya dalam kehidupan kita, dan 1 hari diperuntukkan bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan. Bukankah waktu yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang dimintakan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Karena itu ingatlah, jangan sekali-kali meninggalkan Sang Pemberi itu di dalam kehidupan kita dan lebih menghormati apa yang Dia berikan kepada kita. Mari kita buat yang terbalik. Pertama-tama lebih dahulu menghormati Allah dan kemudian mengerjakan bagian yang telah Dia percayakan bagi kita sekalian. Kita bisa ingat juga di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-37 untuk mengingat bagian ini tentang bagaimana kita harus lebih memberi tempat utama dan yang terutama kepada pemberi kehidupan kita daripada yang terberi di dalam kehidupan ini. Kita perhatikan di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang tua kita, anak-anak kita itu adalah pemberian Allah. Mereka dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan karena itu, jangan sampai orang tua kita dan anak-anak kita menghalangi kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena itu, sekali lagi kita harus ingat, kita harus secara bersama-sama dengan keluarga kita lebih utama menghormati Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Sekali lagi kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 10 dan kitab Kejadian pasal 22 dari pengalaman iman Abraham tadi, kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus menghormati Tuhan lebih daripada semua pemberian yang Allah hadirkan dan Allah sediakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita juga harus ingat secara baik bahwa Abraham itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengalami dan mempunyai relasi yang sangat kokoh dan kuat kepada Tuhan. Sekalipun hatinya mengalami kehancuran. Kalau kita belajar di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dalam bacaan kitab suci tadi, ketika anaknya bertanya, di sini sudah ada pisau, di sini sudah ada kayu, tapi di manakah anak domba? Itu tentu adalah sebuah pertanyaan yang sangat mengiris hati daripada Abraham. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan dengan baik. Sekalipun di dalam pergumulan hidupnya yang begitu berat, tapi dia tetap berkata dalam sebuah keyakinan imani yang sungguh bahwa Allah akan menyediakannya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk kita meneladani ketaatan Abraham di dalam hari-hari hidup kita. Tapi kita harus percaya bahwa Allah sudah menaruh rohnya di dalam diri kita untuk
terus mengajarkan kita mengerjakan kebenaran. Dan karena itu kita pasti bisa menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu kita Abraham dalam sejarah perjalanan hidupnya. Sebab bukan saja Abraham yang diperlengkapi dengan begitu luar biasa oleh Allah, tapi kita pun Allah telah menaruh dan memperlengkapi kita dengan roh dan hikmat-Nya yang besar, sehingga kita bisa akan mampu mengerjakan bagian-bagian itu di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan belajar dari tokoh yang satu ini, masing-masing kita segera berefleksi. Kalau selama ini kita menunda-nunda waktu untuk taat pada perintah Tuhan, kita harus segera membuat pola hidup yang baru, yaitu menyegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sebelum kita mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan untuk keseharian hidup kita di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Sekali lagi, bagian yang Allah perintahkan bagi kita jangan pernah kita tunda. Kita harus segera mengerjakan itu untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita mau menunjukkan bahwa memang kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu telah dikerjakan oleh Allah bagi kehidupan kita. Karena itu Abraham juga melalui bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan menyediakan bagian yang akan Dia peruntukkan untuk memenuhi apa yang harus kita kerjakan, kita jalani di dalam kehidupan ini. Dalam hubungan dengan apa yang harus kita kerjakan berhubungan dengan bagian Tuhan, Allah akan menyediakan bagi kita, sehingga kita akan dapat melakukan itu di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu sekali lagi, jangan kita menunda-nunda waktu untuk semua yang berhubungan dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus segera mengerjakan sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Abraham dalam pengalaman imannya bagi kita sekalian. Kita pasti bisa karena Allah sudah memperlengkapi kita dengan roh dan hikmat-Nya yang besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah menolong kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu malam ini. Kami sadar benar bahwa dalam banyak kesempatan kami menunda-nunda waktu Tuhan. Kami menunda apa yang diperintahkan Tuhan untuk harus kami kerjakan, oleh karena berbagai-bagai alasan yang kami sampaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi malam ini kami belajar dari Abraham, bapa segala orang percaya, bahwa ternyata ia segera bertindak dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tanpa menunda waktu itu untuk hari-hari berikutnya. Kami minta kepadamu, tolonglah kami umat percaya di dunia ini, supaya kami sungguh-sungguh setia dan taat dan mengerjakan secara cepat bagian Tuhan untuk harus kami kerjakan dengan tuntas di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar menghormati Tuhan, melebihi dari apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami lebih menghormati apa yang Tuhan berikan kepada kami dan bahkan melupakan Tuhan sebagai Sang Pemberi. Kami minta ampun untuk hari-hari hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat pada malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami sekalian, supaya malam ini semua kami umat-Mu dapat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Demi Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjamin keselamatan kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan menyelamatkan umat Tuhan sekalian. Shalom.